abu-abu garis-garis tunduk dong. Ya, secara umum kita punya 3 agenda hari ini. Yang pertama, pembagian surat keputusan Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud tentang struktur organisasi beserta namanya dari 38 TPD dan diserahkan langsung pada perwakilan 38 TPD Tim Pemenangan Daerah Ganjar Mahfud. Kemudian yang kedua juga pembekalan dari 7 deputi tentang bidang masing-masing supaya nama eventnya kan onboarding atau sebetulnya konsolidasi, membuat semuanya itu berada pada halaman yang sama atau platform yang sama. Dan yang ketiga terakhir nanti setelah ISOMA adalah workshop dibagi menjadi 4, yaitu bidang strategi pemenangan, kemudian kedua bidang keuangan karena ini penting, apa yang boleh dilakukan dalam hal bagaimana spending keuangan karena ini semua akan dilaporkan ke KPU termasuk yang tidak boleh juga. Kemudian juga workshop yang ketiga tentang bidang hukum, apa yang harus diantisipasi dan diketahui oleh perwakilan TPD yang hadir. Dan yang terakhir adalah tentang distribusi alat peraga kampanye dan seterusnya yang sifatnya logistik. Itu secara umum agenda hari ini. Pak, bicara soal alat peraga kampanye dan juga dan sebagainya di daerah-daerah sudah mulai kemarin saya di Jogja ada tanggapan soal itu dan konsolidasi seperti apa di daerah karena ini mendekati kampanye. Ya, tadi juga sudah dibahas dan tim hukum di bawah deputi hukum memang sedang melakukan inventarisasi. Di deputi hukum itu banyak bagian-bagiannya termasuk litigasi, itu sedang mengumpulkan bukti-bukti karena semuanya akan ditangani oleh deputi hukum. Pak Andika, dalam konsolidasi daerah kan juga dibentuk Satgas Anti Kecurangan. Boleh dong disampaikan bagaimana kemudian komitmen TPN, tidak hanya narasinya anti kecurangan sendiri, tapi bagaimana TPN Ganjar Mahfud juga menjaga netralitas karena beberapa ada nih yang lagi beredar soal apakah itu Sorong, kemudian juga video dari Bupati Manokwari. Kemudian bagaimana komitmen TPN untuk menjaga netralitas ASN dan juga kepala daerah? Ya, Satgas juga seperti posko, apapun itu namanya, yang jelas besok jam 14 itu dari PDI akan meresmikan secara nasional. Intinya Satgas ini atau posko ini adalah untuk mengawal kejujuran dan keadilan pemilu yang jujur dan adil. Itu komitmen bersama, sehingga kami yakin dengan keberadaan posko atau satgas di daerah-daerah yang juga menurut saya akan lebih masif lagi seandainya ini juga diemban oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi bukan hanya posko, tapi mereka mungkin lebih ke memberikan payung lah kepada masyarakat di sekitar posko itu sendiri. Seandainya mereka tahu atau misalnya mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak semestinya mereka terima dari para ya semua penyelenggara pemerintahan, maka mereka bisa melaporkan ke situ. Nah, jadi cara-cara itu nggak digunakan ya sama TPN untuk kemudian minta tolong sama ASN atau jadi jodoh bantuin dong kumpulin suara, itu kualitasnya bagaimana? Kan justru dari kami saja, dari pasangan nomor 3 Ganjar Mahfud yang mendirikan ini. Jadi kami memang punya komitmen untuk mengawal pilpres pemilu ini secara jujur dan adil. Kami punya komitmen bahwasanya mungkin ada unsur-unsur dari pasangan nomor 3 yang kemudian melakukan itu, silakan aja dilaporkan. Begitu juga sebaliknya, kami pun juga pasti akan berusaha untuk mengawal dan melaporkan semua yang dianggap anomali atau ketidaknormalan kepada deputi hukum dan selanjutnya akan diproses. Ya, nanti akan dijawab secara resmi. Yang jelaskan
itu baru sepihak. Jadi kita juga punya hak untuk menjawab, dan kita pasti akan menjawab. Nanti tunggu saja di Cemara 19, kita akan berikan perhatian pada isu ini supaya ada penjelasan resmi dari TPN. Ya, itu kan sesuatu yang memang harus kita juga hadapi dan kita sikapi. Sejauh mana kebenaran? Nah, itu. Jadi kita nggak mungkin lah untuk kemudian bersembunyi atau bahkan menutupi. Tapi kalau dari TPN Jatim melihat polisi itu gimana Pak? Apakah netral? Soalnya sebelumnya Pak Iman sempat bilang kalau polisi tidak netral, itu gimana Pak? Iya, kan saya juga sudah pernah menjelaskan bahwa semuanya ini kita himpun bukti-buktinya satu persatu dan secara lebih detail lagi apa saja yang diperlukan, karena bukti di lapangan yang sudah terkirim itu kan belum tentu cukup. Itu ditangani oleh tim hukum. Jadi biarkanlah nanti proses dari tim hukum TPN yang akan kemudian menerangkan, menjelaskan satu persatu kasus mana yang sudah dilaporkan, kasus mana yang belum, dan kenapa belum. Nanti pasti ada saatnya dari deputi hukum untuk menjelaskan. Kalau untuk yang tim Jabar, Jateng sama Jatim itu apakah sudah ada namanya? Kalau di TKN Prabowo Gibran kan sudah ada nama Mas Ridwan Kamil. Nah terus targetnya dari 3 daerah itu berapa ya, udah ditentukan belum? Jadi surat keputusan ketua TPN tadi yang diserahkan kepada 38 perwakilan tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud itu sudah berisi nama-nama. Jadi semuanya sudah, bukan hanya misalnya seperti blank check atau cek kosong, tapi sudah terus dengan nama-nama detailnya yang merupakan pejabat utama di tim pemenangan daerah. Kalau target dari masing-masing daerah itu ada, nanti akan ada workshopnya juga secara spesifik, nanti komunikasinya per TPD. Karena kalau dijelaskan secara ini kan hari ini umum pada semuanya, maka akan kehilangan nanti fokus dari masing-masing TPD. Tapi ada tokoh yang kalau lihat dari Prabowo sendiri kan kubu Prabowo di Jawa Barat ada Ridwan Kamil, kemudian Banten ada Bu Airin. Nah kalau di TPN sendiri untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Banten atau Jawa Timur ada tokoh yang dikenal nggak? Ya, nanti bisa ditanyakan ke TPD-nya masing-masing, karena yang mengajukan kan mereka. Usulan itu dari mereka. Nah, usulan dari mereka di sini diverifikasi. Secara umum kalau tidak terlalu menonjol, biasanya nggak mungkin lah dilakukan intervensi dari TPN. Jadi nanti monggo ditanyain langsung ke TPD. Hadir di sini. Ya. Oh, itu satu SK, satu surat keputusan saja, misalnya TPD Jawa Barat. Wah, banyak sekali tadi. Saya udah lihat. Jadi kalau diumumkan pun apakah itu mungkin secara spesifik langsung aja tanya ke TPD-nya, karena banyak sekali dan mungkin juga media dengan daftar yang banyak itu kali 38 mungkin nggak ada waktu. Tapi nama-nama yang masuk itu mumpuni untuk melawan nama yang udah ada, karena kita tahu Ridwan Kamil kan juga pengikutnya banyak di media sosial dan Kekuatannya bagaimana? Ya, kita usulan itu kan dari daerah, dan itu juga merupakan usulan dari 4 partai politik, itu juga tidak bisa dihindari. Kemudian juga ada beberapa di luar 4 partai politik itu. Jadi menurut saya kalau soal besar nama ada atau tidak, ya itu relatif. Tapi yang jelas siapapun itu yang masuk dalam daftar nama pejabat utama TPD, mereka akan berusaha yang terbaik. Tapi yang daerah-daerah yang jadi target utama atau diprioritaskan? Ada. Mana? Nah, itu rahasia. Pasti ada. Pak, untuk Jawa Barat sendiri kan udah 2 kali pilpres menjadi lumbung suaranya Pak Prabowo. Kemudian sekarang juga dengan pemilihan tokoh yang berpengaruh di Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil. Dan bagaimana dari TPN untuk mengcounter ini dalam hal strategi pemenangannya yang lebih konkretnya seperti apa Pak strategi? Ya, kita nggak akan menjelaskan Mas, tetapi yang jelas kita berusaha untuk mendapatkan data melalui survei internal. Itu dilakukan, jadi tidak hanya menggunakan misalnya hasil Pilpres 2014, 2018, kemudian juga pemilihan gubernur Jawa Barat, tapi juga survei kami terbaru
yang diharapkan lebih persis lagi, lebih akurat lagi menggambarkan si proses tadi. Pak, berarti TPN Ganda nggak akan kontak pengumuman TPD gitu ya Pak? Ya inilah dia. Tapi kalau soal nama-nama segala macam nanti ditanya, karena satu TPD tadi itu cukup banyak, mungkin ada 30-an aja sih ada tadi itu, bahkan lebih, itu satu kali 38. Jadi kalau kita menjelaskan secara umum pun mungkin media juga nggak ada waktu lah. Mungkin Nanti ditanya langsung ke TPD, karena hadir semua tadi. nama-nama yang menonjol mungkin Pak di setiap daerah, mungkin Jawa Timur Ya itu tadi, satu dua saya orang. belum mengecek satu persatu. Nanti tanyakan aja, Mas tertariknya yang mana, TPD mana, ada orangnya di situ. Kalau Jawa Barat ada Mang Solihin GP, itu bersama kita. Ada yang saya ingat, Jawa Barat. Tapi ketua-ketuanya Pak sudah Pak di daerah-daerah TPD itu ada ketua-ketuanya tadi. Lengkap. Pejabat utama mulai dari ketua, termasuk deputi-deputi, sama dengan TPA. Pak, kalau untuk di Jakarta pergerakannya Pak Ganjar sama Pak Mahfud nanti gimana sih? Karena kan DKI ini diklaim jadi kandangnya Anies ya. Gitu. Betul. Ada sudah dijadwalkan ada, tapi kan kita nggak bisa nih menjelaskan jadwal detailnya. Tapi sudah ada, karena Mas Ganjar nggak mungkin besok harus kemana dikasih tahu hari ini juga nggak mungkin. Harus ada perencanaan, dan itu sudah ada. Ya, gimana ya? Terima kasih Pak.